malam ini yaitu muhasabah di tahun baru Islam. Hijriyah maknanya pindah. Pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Menurut mantan rektor Universitas Al-Azhar Kairo, Profesor Dr. Mahmud Saltut, beliau mengatakan bahwa hijrah itu ada dua macam. Yang pertama, hijrah badaniyah atau hijrah lahiriah atau hijrah teritorial. Yang kedua, hijrah batiniyah atau hati nurani. Apa yang dimaksud hijrah yang pertama, yaitu hijrah badaniyah atau lahiriah atau teritorial, yaitu dalam rangka menyelamatkan diri dari pengaruh-pengaruh yang tidak baik menuju kepada yang lebih baik. Sinabung meletus. Kalau itu membahayakan, hijrah. Di kampung ada maksiat, menjadi-jadi maksiatnya. Dinasehati sudah, diingatkan sudah. Tapi terus hijrah untuk menyelamatkan diri kita, anak cucu kita. Suatu tempat itu banyak maksiatnya, judi, zina, orang-orang mabuk, narkoba, pokoknya kampung itu udah les merah lah bilang. Yang seperti ini diperintahkan Nabi untuk hijrah. Untuk menyelamatkan iman kita, iman keluarga, iman anak, cucu generasi yang akan datang. Sebab kalau kita pertahankan, jangankan anak kita pun bisa tercemar. Bisa tercemar. Yang baik itu bisa kalah dengan yang buruk. Sebagaimana rusak susu sebelanga lantaran nilai setitik. Nilai setitik. Ini teh manis. Jika dicampur racun sedikit aja, tidak ada orang yang berani minum. Padahal teh manisnya lebih banyak dari racunnya. Kalah teh manisnya. Makanya kalah kebaikan dengan keburukan jika kita tidak hijrah. Apalagi di suatu kampung itu cuek, jarno wae kono karep mu. Itu kan urusan dia. Itu kan hak dia. Itu kan hak asasi dia. Nanti kalau saya larang bagaimana saya? Kalau saya ingatkan bagaimana saya? Saya tentu dapat resiko. Ada reaksi namanya. Ada aksi, timbul reaksi. Nah, makanya di suatu daerah masyarakatnya terkadang pilih jalan cuek. Jalan cuek. Itulah kata Nabi, man ro'a minkum mungkaron. Kalau kamu melihat kemungkaran, maka cegahlah biyadih dengan tanganmu. Dengan kekuasaanmu. Kamu punya wewenang. Kamu lurah, kamu camat. Kamu punya wewenang, larang dia. Kamu aparat, larang dia.
Fa illam yastati fa bilisanih. Kalau kamu tidak mampu, kalau kamu tidak sanggup, kamu bukan aparat, kamu bukan pemerintah, kamu bukan pejabat, maka cegah kemungkaran dengan lisan. Bicara, ngomong, kasih nasihat. Dek, kalau main judi jangan di sini ya. Dek, kalau ngebut-ngebut jangan di sini ya, banyak anak-anak. Dek, kalau berbuat zina jangan di kampung kami ya. Kalau buat kemungkaran jangan di kampung kami ya. Ngomong. Siapa tugas ngomong? Ulama, kiai, habaib, tuan-tuan guru, ustadz, dan orang-orang tua di kampung yang memang dia sudah menjadi tokoh masyarakat yang disegani. Yang kalau dia ngomong, insya Allah omongannya didengar oleh lingkungan itu. Wa illam yastati fa biqalbih wa zalika adhaful iman. Dengan tangan kamu enggak mampu karena saya bukan pejabat. Dengan lisan kamu tak mampu. Oh, karena saya bukan ulama, enggak bisa ngomong. Maka Nabi mengatakan cegahlah kemungkaran dengan hati. Mencegah kemungkaran dengan hati tanda iman lemah. Sekarang orang pilih yang ketiga, Pak. Malah kadang-kadang pejabat pun milih yang ketiga. Padahal dia ada wewenang, tapi dia milih yang ketiga. Apa itu? Diam saja. Nah, kenapa? Nggak ada resiko. Sebab kalau dia nanti dengan wewenangnya, apalagi dia pejabat rendahan, tentu ada yang paling tinggi, bisa-bisa dia kena tegur sama atasannya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hijrah hati nurani. Kalau kemarin hobi ngerokok umpamanya, hobi kali ngerokok ya kan. Kalau enggak ngerokok pening kepala. Putus cinta soal biasa. Putus rokok lambe kecut katanya. Hijrah. Kenapa? Karena rokok itu mengganggu kesehatan. Yang kedua mengganggu ekonomi. Yang ketiga mengganggu orang. Dia nggak peduli siapa di sampingnya, apakah ustadz, apakah bengean orang, apakah batu-batu. Dia nggak peduli, yang penting paspus, ya, fly to the sky, melambung ke angkasa. Mertua lewat pun nggak ketok. Itulah sifat orang merokok. Tapi nggak di sini itu. Di sini nggak ada yang merokok, orang nggak ada. Saya lihat yang merokok satu pun. Nggak ada di sini. Hah? Habis ngaji gitu. Habis ngaji udah nggak kerja saya lagi, udah terserah masing-masing lah itu ya kan. Yang penting saya nyampaikan yang benar kan gitu. Nggak terganggu kesehatan, tidak terganggu ekonomi, tidak terganggu orang lain. Dan ada 3 manusia yang tak bisa dinasehati. Siapa? Mereka yang pertama, orang-orang yang sedang dimabuk cinta. Nggak bisa dinasehati, Pak. Kau nggak merasakan bagaimana hatiku. Wow. Kalau boleh kukatakan sejujurnya, belahlah dadaku. Dialah segala-galanya, engkaulah bulan, engkaulah bintang. Itu orang lagi dimabuk cinta, dimabuk kepayang, kata Ahmad Jais. Ada lagunya itu, tapi lupa saya. Pandai saya. Mabuk kepayang. Itu nggak bisa dinasehati, Pak.
Baik dia masih remaja, dewasa, atau memang dia orang tua, sudah punya istri, atau sudah punya suami, nggak bisa dinasehati. Makanya banyak orang-orang yang curhat ke rumah saya, terutama ibu-ibu. Pada beberapa hari lalu curhat dia, 2 orang dari daerah Deli Serdang lah. Saya nggak sebutkan kampungnya namanya karena menjaga kode etik jurnalistik. Berkali-kali diselingkuhi, tetap sabar dia. Dan nggak bisa dinasehati. Tapi tetap setia pula gitu. Istrinya. Jadi ngadu ke saya tanya, masih cinta rupanya? Iya Pak Ustadz, kenapa? Pertimbangan saya keluarga, anak-anak, masih sekolah. Oh, sampai kapan Bu? Sampai saya nggak kuat lagi lah katanya. Jadi kalau masih cinta, masih mau, susah kita memisahkannya. Tapi kalau sudah tidak cinta lagi, kan gampang. Ngadu aja ke pengadilan agama, namanya gugat cerai. Kan enggak. Jadi nggak bisa dinasihati Pak. Orang lagi di mabuk cinta. Yang kedua, orang yang hobi ngerokok. Kalau saya nggak ngerokok lagi, banyak orang yang di PHK. Karena pabriknya tutup. Lu apa urusan PHK sama rokok? Banyak orang-orang yang nganggur. Kamu aja nganggur, kok ngurusin orang yang nganggur. Akhir-akhirnya begitulah logikanya, orang yang merokok itu tidak bisa dinasehati. Betul Pak? Betul tuh. Tapi di sini nggak ada itu. Suka aman yang ada. Ada ya kan? Iya. Maka hijrah. Biaya rokok 1 hari 15.000 tabungi. Kali sebulan wis piro? 450.000 kali setahun. Kali 12 bulan. Sudah berapa itu Pak? Hampir 6 juta. Kali 5 tahun. Udah bisa umroh, udah bisa naik haji, udah bisa beli sepeda motor, nggak kredit. Nggak jatuh riba. Kenapa? Karena kita hijrah dari yang buruk menuju kebaikan. Itulah makna hijrah hati nurani. Malas sholat hijrah. Sekarang jadi rajin sholat. Malas puasa hijrah. Jadi rajin puasa. Malas wirid hijrah. Jadi rajin wirid. Rajin ngaji. Rajin beramal. Nah itu maknanya hijrah. Hijrah hati nurani. Kalau selama ini melihat kemungkaran, awak nimbrung ikut di dalamnya, sekarang kita hijrah. Benci dengan kemungkaran. Sebagaimana kita benci kalau kita dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Begitulah bencinya kita dengan kemungkaran itu. Apa contohnya? Kemungkaran kan banyak Pak. Ada kemungkaran yang haram, ada kemungkaran yang sifatnya agak sedikit mubah-mubah. Main dam umpamanya kan. Itu kan kalau orang-orang tasawuf kan mengharamkan itu. Kenapa? Karena melalaikan waktu. Buang waktu tanpa diisi dengan sesuatu yang bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagipun orang yang main kartu nggak pernah baca Bismillahirrahmanirrahim letak. Nggak ada. Sama juga dengan orang merokok, Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada itu. Habis merokok, Alhamdulillahirrabbilalamin.
Kan nggak ada ya kan Pak? Ada. Padahal kita diperintahkan oleh Nabi, kullu amrin zibalin la yabda'u bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Segala urusan agama apabila tidak diawali dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka terputuslah keberkahannya. Jadi kalau kita makan nggak pakai bismillah, nggak berkah yang kita makan. Pakai pakaian kita nggak baca bismillah, nggak berkah pakaian kita, Pak. Hubungan suami istri nggak baca bismillah, nggak berkah. Minimal bismillahirrahmanirrahim. Udah kebelet Pak Ustaz, nggak sempat lagi ya kan? Ya dalam kebelet itulah baca bismillah, masa nggak bisa? Sebab ada yang lebih panjang lagi, Allahumma jannibni syaitan wa jannibnis syaitan ma razaqtana, kan panjang kan? Jadi kalau bismillah aja pun nggak sempat, apalagi yang panjang gitu kan. Nah, mau wirid kita keluar dari rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Artinya segala yang kita lakukan dalam Islam dihitung ibadah manakala kita memulainya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Disudahi dengan alhamdulillahirabbil alamin. Maka kalau ada perbuatan kita tidak dianjurkan membaca bismillah diakhiri dengan alhamdulillah, maka perbuatan itu haram. Minimal jatuh makruh. Makruh nih. Main gaple nggak pakai bismillah, merokok nggak pakai bismillah, zina kan nggak pakai bismillah, judi nggak pakai bismillah, mabuk nggak pakai bismillah. Bagaimana Pak Ustaz kalau mabuk pakai bismillah? Nah, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kau campurkan hak dengan yang batil. Wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Padahal kamu tahu bahwa itu sesuatu yang benar, yang hak, enggak boleh dicampur baurkan. Makanya kalau kita berobat enggak boleh ke orang pintar. Kenapa? Karena sering ayat Quran itu disalahgunakan. Di awal dia pakai bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setelah itu mulanya kuman-kuman. Entah apa-apa. Bahasanya cuma dia yang tahu, kita nggak tahu bahasanya. Berarti mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Itu biasanya orang pintar kalau kita datangi, Pak. Paranormal atau dukun. Tapi orang yang nggak paham, Pak Ustaz, orang saya dengar dia pakai bismillah. Iya, di awal pangkalnya begitu. Tengah-tengahnya mulai samar, ujungnya mulai lagi ditonjolkannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini namanya mengelabui orang yang datang, jika yang datang itu enggak paham. Dan tidak ada yang paham orang-orang yang datang ke dia. Kalau paham enggak akan datang dia ke dia. Itulah dia tandanya. Kenapa? Karena Allah melarang, Rasulullah juga melarang datang ke situ. Ya kan? Kahin, siapa yang mendatangi tukang tenung atau kahin atau kahanah atau dukun, maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari. 40 tahun ngeri juga itu kan.
umurah nggak sampai segitu kan. 40 hari. Nah, kalau dia bertobat kepada Allah, insya Allah tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna hijrah, pindah ya Pak, dari yang tidak baik menuju kebaikan, dari kemaksiatan menuju yang ma'ruf, dari malas menuju rajin. Malas sholat, rajin sholat, malas zikir, rajin zikir, malas baca Quran, rajin baca Quran, malas sedekah, rajin sedekah. Nah, kalau itu bisa kita lakukan, insya Allah kita sudah mengikuti jejak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hijrah dari Mekah ke Madinah. Karena Nabi sudah terdesak di Mekah. Orang Quraisy sudah bersangatan marah kepada Rasulullah dengan dakwah beliau. Maka Allah memerintahkan hijrah ke Mekah. Nah, hijrah ke Madinah maksudnya. Hijrah ke Madinah. Jadi maknanya yang pertama adalah untuk mempertahankan iman dan akidah. Yang kedua, untuk mengembangkan Islam. 13 tahun dakwah Nabi di Mekah tentang tauhid, maka dengan perintah hijrah ke Madinah, maka dikembangkan di sana syariah namanya, selama 13 tahun. Yang ketiga, itu adalah strategi dakwah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya ekspansi keluar Mekah. Makanya ke sana, ke Ethiopia, ke Mesir ya kan, ke Jazirah Arab, semuanya sampailah ke dunia ini orang mengenal Islam, dan termasuk kita orang Indonesia berkat hijrah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Lalu apa yang kita lakukan di tahun baru Islam ini? Ada beberapa yang perlu kita amalkan. Yang pertama, puasa Asyura. Puasa sunnah Asyura. Tadi tanggal 1 Muharram, besok tanggal 2. Asyura itu maksudnya hari yang ke-10 bulan Muharram. Jatuh pada hari Sabtu kalau saya nggak salah. Sabtu akan datang. Betul? Ya. Kamis ke Kamis 8. Jumat, Sabtu 2 kan? 10. Hari Sabtu kalau kalender Masihnya tanggal berapa itu? Ini hari 20 kan? 28 ya? 28. Nah, sekitar gitulah. Pokoknya Asyura itu hari yang ke-10 bulan Muharram. Disunnahkan kita berpuasa, namanya puasa Asyura. Maka berniat kita Pak dari sekarang. Kalau setiap tahun Asyura kita lewatkan dengan tidak berpuasa, sekarang kita berhijrah. Puasa kita Asyura. Minimal pada tahun inilah kita mulai, dan seterusnya. Yang sudah biarlah berlalu, jangan diulang kembali. Jangan tanya kemana aku pergi kan gitu. Jadi kita harus ada peningkatan. Hijrah itu kan peningkatan. Peningkatan iman, peningkatan kebaikan, akhlakul karimah. Maka hijrah kita. Kata Rasulullah, siapa yang puasa Asyura, maka dia akan diberi pahala 10.000 malaikat. 10.000 orang yang berhaji dan berumroh. 10.000 orang yang mati syahid. Itulah pahalanya Pak. Kan besar itu kan. Luar biasa pahalanya Pak. Maka dari sekarang kita berniat. Tiba waktunya hari Sabtu tanggal 28, insya Allah kita malamnya sahur kita. Seperti biasa kita sahur,
Kemudian niatnya sengaja aku puasa Asyura besok hari di bulan Muharram karena Allah Ta'ala. Sanggup Pak kira-kira? Insya Allah. Saling mengingatkanlah di antara kita. Kapan ya Asyura? Kapan ya Asyura? Saling mengingatkan. Satu hari aja Pak minimal. Satu hari. Yang kedua, barang siapa yang mengelus-ngelus rambut kepala anak yatim pada hari Asyura itu, maka setiap helai rambutnya dihitung Allah satu derajat kebaikan bagi orang yang menyantuni anak yatim. Makanya Asyura disebut hari raya yatim katanya istilahnya. Kalau ada tetangga kita yatim, nah khususnya pada hari Asyura kita lulus kepalanya, ya kan? Kemudian ada pula rezeki kita kasih dia apa? Uang, apa kuku, apa peci. Nah, berikan kepada mereka. Maka setiap helai rambutnya dihitung derajat kebaikan bagi orang yang memberikan atau santunan kepada anak yatim. Pak Ustadz, yang baik siapa yang memberikan itu? Istri kita suruh. Jangan kita. Apalagi kalau emaknya masih muda. Mana bang? Nyantun adalah yatim. Rupanya mama yatim yang disantuni. Sampai rumah berantem awak. Atau berdualah sama istri. Gitu kan. Cocok kamu rasa. Cocok kamu rasa ya kan. Kalau cocok angkat ya kan. Yang ketiga, siapa yang memberi bukaan kepada orang yang puasa Asyura, seolah-olah dia telah memberi makan seluruh manusia di dunia ini. Ya Allah ya Rahman, pahalanya luar biasa. Memberi bukaan kepada orang yang berpuasa Asyura. Makanya Pak, kita tanya atau kita ketuk itu, Pak, puasa Asyura? Enggak. Puasa Asyura? Enggak. Puasa Asyura? Enggak ada yang mau puasa. Kenapa Pak? Aku mau sedekah ini, pahalanya besar. Enggak ada yang mau puasa, kacau juga, enggak bisa lagi kita amalkan hadis ini jadinya. Insya Allah di sini luar biasa. Bukaan. Ya, bubur atau ayam penyet ya kan. Apapun ya kan. Nah. Ya. Buka puasa gratis. Alhamdulillah ya kan. Mantap ya kan. Nah, itu enggak Sabtu pas Asyura pula itu ya kan. Asyura ya kan. Nah. Oh diundang Pak, diundang. Alhamdulillah ya kan. Nah, udah mulai ya. Atau pakai list catat ya kan. Siapa yang didatangi rumahnya ya kan. Buka puasa. Begitulah seharusnya kita kan, mengguyup kita kan. Nah, kalau kebaikan itu kan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dengan kebaikan. Namanya kita ingin hijrah, Pak. Kalau dulu kita nggak bikin gitu, sekarang kita bikin, kan gitu. Kalau dulu kita nggak pernah ngasih buka sama orang yang puasa Asyura, ya sekarang kita ngasih. Namanya kita ingin lebih baik. Masa kita gini-gini aja? Umur bertambah. Umur bertambah. Amal gini-gini aja. Kan rugi kita. Umur bertambah, senang kali awak. Berarti masih hidup. Kalau nggak ditambah umur, mati. Tapi tahukah kita di sebalik kesenangan itu mengurangi jatah hidup.
Berkurang kan Pak? Berkurang jatah hidup. Ibarat kalender, ada kalender yang satu-satu tuh kan. Tanggal 1 copot, besok 2. Tanggal 2 copot, besok 3. Lama-lama habis. Yang tadi jumlahnya 360 kertasnya, teteli satu, tinggal kapernya. Nggak terasa. Begitulah umur kita. Kalau jatah umur kita 60, sekarang udah 59 11 bulan, 29 hari. Coba. Apa nggak tinggal 1 hari lagi? Hidup awak. Jadi muhasabah, cek and recheck, menghitung-hitung diri. Rasa-rasanya Pak, rugi kali aku hidup di dunia ini. Kenapa? Umur berkurang, jatah hidup berkurang, amal tak bertambah. Kalau kita berpikir, selop aus, sepatu, aus, baju, lapuk, koyak, yang dimakan, busuk, rumah, lapuk, coba. Bini, kempot, ya kan bini awak udah kisut ya kan. Ya kenapa? Rasanya kalau kita muhasabah, ngitung-ngitung diri, memang dalam kerugianlah hidup kita senantiasa. Maka pantas Allah mengatakan wal asri, demi masa. Wawnya itu waw qasam, sumpah. Allah bersumpah demi waktu. Innal insana lafi khusri. Sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Jadi kalau Allah yang ngomong Pak, apa dusta? Benar. Kalau Allah ngomong benar Pak. Benar kalau Allah ngomong. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah menyalahi janji-janjinya. Kalau rugi katanya, rugilah kita. Illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Mudah-mudahan kita yang hadir termasuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Amin. Ya Rabbal alamin. Maka perbaikilah iman kita. Jaddidu imanakum, la ilaha illallah. Banyak kita berzikir Pak. Cuma saya sarankan, kalau di rumah banyak zikir kita. Kalau berjamaah, sedikitkan zikir kita. Begitu dia. Jangan kalau berjamaah banyak kali zikirnya. Kenapa? Karena yang hadir baru pulang kerja, capek, ngantuk, lemes. Tapi dia ingin berwirid. Sayang rasanya kalau aku gak ketemu kawan-kawan. Makanya dibuat singkat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Cukup 33 kali, Pak. Gak usah sampai 100. Sampai 100 kadang ada wirid. Aduh, Pak, wirid di mana? Jenggusta di mana itu? Pertama gigi 1. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Gigi 2. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Gigi 3. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Gigi 4. La ilaha illallah. Lah. Ada gigi 5. Irfa' lai. Yang sebelah kiri dibilang lai. Aku dibilang lai. Dia ipar. Allah. Hanya orang Batak aja yang paham ini. Orang Jawa gak paham ini. Tanya Pak Ramli tahu dia. Allahu Akbar. Allah. Sama juga dengan imam di masjid. Jadi kalau bacanya jangan panjang-panjang.
Ada beberapa yang lalu Pak Arif kan ngelapor ke saya, Pak Ustadz, ada Ustadz daerah kita juga, memang dia baca Qurannya banyak hafalan lah, panjang kali dibikinnya. Apa geletar di belakang dia? Panjang kali ayatnya. Surah Ar-Rahman itu, ha. Ya Allah 80 ayat berapa itu kan? Allah ya Rahman. Hah? Subuh itu. Apalagi subuh ya kan? Subuh Ar-Rahman pula, ya Allah ya Rahman. Mau belanja, belum sarapan, mandi pun belum ya kan? Ar-Rahman pula, ya Allah. Kata Nabi, khatibun nas ala biqudri uqulihim. Berbicaralah kepada orang lain sesuai dengan kadar kemampuannya. Ini maknanya kan banyak. Beramallah sesuai dengan kemampuan. Berbicara sesuai dengan kemampuan orang yang mendengar. Ada SD yang mendengar, ada SMP, ada kuliah. Kan nggak kuliahan semua kita ini kan. Ada jamaah itu paling tinggi sekolahnya cuma SMA. Tapi ustadznya kalau ngomong teknologi tinggi. Yuh, apa yang dibuatnya dibilang ustadz ini kan nggak ngerti lah orang. Nggak nyambung. Sama juga dengan imam panjang-panjang ayatnya, padahal kita berupaya mau berjamaah. Aku baru pulang kerja, tapi kita udah kadung mau berjamaah. Oh, panjang-panjang ayatnya. La ilaha illallah, bukan lagi khusuk, pala ya kan? Besok nggak mau lagi. Apa? Masjid, nggak mau lagi aku lah. Kenapa? Wah itu payah kali waktu. Panjang kali. Udah panjang batuk-batuk berat lagi. Oh Allah ya Rahman. Jadi kadang-kadang inilah Pak. Suka panjang dia. Maka kalau jamaahnya sedikit di masjid, jangan salahkan langsung jamaahnya. Kenapa jamaah nggak mau ke masjid ya? Malas-malas sekali. Coba koreksi dulu. Mungkin imamnya, mungkin muazzinnya kurang enak cara manggilnya, ya Pak ya kan? Nah, mungkin ambalnya belum dipasang, ya kan? Atau udah dipasang tapi begitu sujud baunya bau belacan lah, bau apa ya kan? Nggak dicuci 2 tahun. Nggak dicuci. Babu salam nggak ya? Baru dipakai ya. Makanya MUI suruh ngangkat aja lah kata, daripada jadi penyakit katanya. Logis juga ya kan. Penyakit lah. Saya pernah udah lama lah Pak, 10 tahun yang lalu saya rasa. Pernah khatib Jumat, gitu saya ruku jadi imam di daerah Berayan. Mau berdebu, batuk-batuk saya Pak. Masjidnya tingkat. Dekat ring road itu, apa namanya? Layang. Dekat ada masjid tingkat itu. Nama masjid apa namanya? Batuk-batuk saya debur banyak. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Mungkin semenjak bikin pasang ambal sampai berapa tahun, gak dicuci-cuci, gak diangkat-angkat barangkali. Ya Allah, begitu diangkat banyak duit di bawah itu ya kan. Lumayan kalau duit, ini gak coro semua itu. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita puasa pada dia sekarang ya. Insyaallah kita diberi kemudahan, rezeki, kesehatan oleh Allah dan kekuatan bisa kita melaksanakan puasa Asyura. Insyaallah pada hari Sabtu yang akan datang tanggal 28. Kemudian yang kedua, banyak kita bersedekah di bulan Muharram ini. Kenapa kita dituntut banyak bersedekah? Karena sedekah ini banyak manfaatnya, Pak. Yang pertama, daf'ul bala, menolak bala. Allah sudah ingatkan gunung Sinabung meletus lagi. Kenapa? Karena kemarin banyak pengajian belum buka. Sampai sekarang ada pengajian saya belum buka mengaji, Pak. Belum berwirid Yasin dia.
baik laki-laki maupun ibu-ibu. Ini kan bahaya. Kenapa? Sementara maksiat jalan terus. Awak berbuat baik, mandek. Kan bahaya ini. Di suatu kampung zikirnya hebat, beramalnya hebat, baca Qur'annya hebat. Tapi di kampung itu dihujani musibah oleh Allah. Kenapa bisa dihujani musibah? Karena di kampung itu tidak mau beramar ma'ruf, bernahi mungkar. Tidak menyuruh orang berbuat baik, tidak mencegah orang berbuat kemungkaran. Makanya kita diperintahkan oleh Allah saling mengajak. Ayo ngaji, kapan lagi kita libur terus jadi malas nanti. Nah, begitu Pak. Makanya kita ngaji, dalam kita ngaji, alhamdulillah. Karena lalai, malas, lengah, ya, nggak perlu. Gara-gara lama libur akibat COVID-19 ini. Jadi sodaqah daf'ul bala. Yang kedua, daumardokum bis sodaqah. Sedekah itu ngobati sakit, Pak. Ngobati penyakit. Kenapa sering dapat bala kurang sedekah? Kenapa sering dapat sakit kurang sedekah? Samurat nggak sembuh-sembuh, kolesterol nggak turun-turun, hipertensi nggak turun-turun, pening nggak turun-turun, udah gajian masih pening juga. Hah? Gajinya nggak turun-turun, pening. Naik pun aja pening, apalagi turun. Bulan tua tambah pening lagi, tambah sesak napas lagi. Tapi dengan sedekah Allah jaga kesehatan kita. Logikanya semakin banyak sedekah kita kepada orang lain, semakin banyak orang mendoakan kita. Mudah-mudahan Bapak sehat. Mudah-mudahan Bapak murah rezeki. Mudah-mudahan Bapak panjang umur. Mudah-mudahan Bapak keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan Bapak bisa kawin lagi. Kalau didoakan gitu, amin, ya kan? Yang kencang, amin. Ya kita nggak minta, tapi doakan, ya kan? Amin bilang. Hah? Hijrah itu. Saya nggak mau lah. Saya itu nggak terbolo-bolo, ya. Satu aja nggak terbolo-bolo awak, ya kan? Payah mikul satu, ya. Hah? Enggak haram, berarti ada niat ini kan, enggak haram berarti kan. Enggak apa-apa lah, ya kan. Kalau halal boleh itu. Kemudian yang ketiga, sedekah itu menjauhi kita mati su'il khotimah. Allah jaga saat kita sakratul maut dengan sedekah kita. Insya Allah kita matinya husnul khotimah. Ini juga berkat doa-doa orang. Tadi udah doakan kan, mudah-mudahan Bapak husnul khotimah, mudah-mudahan Bapak panjang umur, murah rezeki, sakinah mawaddah warahmah, mudah-mudahan Bapak senantiasa taat beragama, macam-macam doa-doa orang. Amin, 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 amin. Nah, maka dengan sedekah itu kita dijauhi dari mati yang tidak baik. Itu diantara manfaat sedekah. Maka sedekah itu mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Rasulullah sering memberi hadiah dia. Karena hadiah itu tanda karena kemuliaan. Memuliakan guru, memuliakan kawan, memuliakan orang lain. Kita sering beri sedekah. Maka Nabi sering menganjurkan kita memberi sedekah kepada orang lain. Dapat rezeki, ya kan, beri sedekah. Namanya profit sharing. Bagi keuntungan. Ada komisi. Nah, kasih orang berupa hadiah. Bukan sedekah, hadiah.
Tanda kita memuliakan kawan, orang lain, guru kita, ya kan, ustadz kita umpamanya. Itu namanya dianjurkan memberi hadiah. Profit sharing. Kalau kita dapat penghargaan, kasih penghargaan kepada orang lain. Reward sharing namanya. Kasih kepada orang lain penghargaan itu. Pengalaman-pengalaman kita kasih. Ya kan? Experience sharing. Ceritakan pengalaman kita pada orang lain. Ceritakan kok bisa kita sukses. Ceritakan kok bisa kita dapat uang banyak. Nah, ceritakan. Itu kebaikan-kebaikan, Pak. Supaya apa? Supaya orang terangsang berbuat kebaikan. Itu dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kalau kita ada ilmu tukang, ilmu memancing, ilmu apa saja Pak, namanya knowledge sharing, bagi-bagi ilmu kepada orang lain, pengetahuan kepada orang lain. Jadi semua itu termasuk sedekah. Jangan pelit dengan ilmu. Ada orang Pak jual bakso, larisnya luar biasa. Ketika orang bertanya, apa resepnya Bu? Oh, ini rahasia. Berarti dia dapat rezeki karena baksonya laris. Syirik hukumnya. Itu sarana saja. Yang ngasih laris, Allah. Yang ngasih rezeki banyak, Allah. Yang dorong orang supaya datang beli ke rumah kita, ke warung kita, Allah kan. Kenapa kita pelit dengan ilmu? Itu kan sering kita kan Pak. Pak, bagaimana cara bikin kursi wadipiro? Ajari dia bikin kursi. Ajari dia bikin jerja umpamanya kan, ajari. Tidak dengan kita mengajari itu putus rezeki kita, tidak, mengalir malahan Pak. Semakin banyak rezeki kita. Tapi begitulah sebagian orang, dia kurang yakin kepada Allah. Mungkin dia tidak tahu ilmunya, ada ilmu, dia tidak mau memberikan kepada orang lain. Banyak itu, di mana-mana. Bikin lontong enak, bikin pecel enak, bikin kue enak. Ketika orang bertanya, "Gimana resepnya?" "Oh, rahasia saya itu. Nggak bisa dibagi-bagi itu." La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Padahal ilmu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia nggak tahu kalau kita mati kan 3 yang mengiringi kita kan. Au ilmin yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat yang kita ajarkan kepada orang lain. Shadaqatun jariyah, sedekah. Yang ketiga, waladin soleh yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan kita. Nah, jadi sedekah ya Pak ya, kita perbanyak sedekah kita, terutama di bulan Muharram ini. Yang ketiga yang terakhir, perbanyak istighfar, mohon ampun kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita hidup ini tentu ada gesekan kanan, gesekan kiri, kita bergaul, berinteraksi sosial satu dengan yang lain, terutama kita kepada Allah, tentu banyak salah silap kita lah di dalam kehidupan ini. Kepada Allah kita mohon ampun, dan kepada sesama kita saling memaafkan di antara kita. Nah, ini sajalah yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita, diberinya kita umur panjang dengan keberkahan, diberinya kita kesehatan, dan diberinya kita keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan beli ikan kakap, lebih bagus ikan aruan. Memang Ustadz banyak cakap. Kalau salah dan silap mohon dimaafkan. Demikian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.